Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menumbuhkan karakter kaya. Nah, tentunya apa yang saya bahas ini sudah saya tulis di buku saya, yaitu Asyiknya Belajar NLP. Jadi di dalam buku ini tidak hanya membahas seputar NLP saja, tetapi bagaimana cara praktisnya untuk menggunakan NLP memprogram diri kita agar bermental kaya, bermental seperti orang-orang yang makmur, berkecukupan. Meskipun saat ini kita masih belum kaya-kaya amat, meskipun belum makmur seperti orang yang kaya raya, belum. Tetapi kalau kita bisa menanamkan program kaya atau menanamkan karakter kaya dalam diri kita, nantinya pasti cepat atau lambat kita akan menjadi makmur secara finansial atau kaya secara berlimpah, seperti itu. Oke teman-teman, mari kita bahas. Salah satu tips yang saya bagikan di buku ini mengenai bagaimana cara menanamkan karakter kaya itu adalah di saat kita membeli sesuatu, katakanlah barang atau jasa yang sekiranya itu mahal, maka kita perlu menanamkan sugesti ke dalam diri kita sendiri. Maka katakan pada diri sendiri atau sugestikan kalimatnya seperti ini: saya pasti bisa membelinya, atau saya pasti mampu membelinya karena saya memiliki uang. Seperti itu. Meskipun saat itu katakanlah belum memiliki uang yang cukup untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya itu. Contoh hari ini ya, sekarang kan tanggal 6 bulan September 2022, BBM naik. Nah, ini tadi pengalaman saya pribadi. Kalau BBM naik, umumnya orang itu menggerutu, kesel dan sebagainya. Sehingga 1 jam sebelum BBM itu naik, pom bensin itu penuh dengan orang untuk membeli bensin. Tujuannya apa sih? Ya untuk memenuhi tangki motornya atau tangki mobilnya itu sehingga penuh. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, ngapain sih rebutan bensin sebelum harga naik? Kalau bagi saya pribadi ya, saya berpikir seperti ini: saya pasti bisa membeli berapapun kenaikan harga BBM itu. Bahkan tadi pagi saya itu ke pom bensin dan mengisi tangki motor saya penuh. Saya nggak mikir beli berapa, yang biasanya itu saya beli 20.000, tapi kali ini karena BBM naik, saya genjot sekalian langsung isi penuh, berapapun saya bayar gitu. Nggak peduli BBM naik atau enggak, pokoknya saya isi penuh gitu. Nah, kenapa saya berbuat seperti itu? Karena saya itu berusaha menanamkan mental kaya. Saya menanamkan kesadaran kaya dalam diri saya. Saya pasti bisa membelinya berapapun harganya karena saya butuh, begitu. Nah, dengan cara menanamkan mindset seperti ini, maka secara otomatis ya, kalau kita biasakan, pastinya mental kita secara progresif akan mengarah kepada kemakmuran. Mental kita merasa saya bisa, saya mampu, saya berlimpah, seperti itu. Sehingga hal itu akan terasa dalam hati kita ya, dalam emosi kita itu terasa, oh saya orang mampu, saya orang memiliki uang, saya orang yang berkecukupan, saya orang yang makmur, seperti itu. Bukannya menggerutu BBM naik, waduh kerjaan kurang lancar, pemasukan nggak ada, kemudian banyak segala macam kebutuhan, BBM naik lagi. Nah, kalau menggerutu semacam itu justru itu memprogram mental nggak punya, memprogram mental kekurangan, sehingga nantinya perasaan yang kita akses juga merasa kekurangan, dan efeknya apa bagi realita kehidupan kita? Ya seperti itu. Tetapi coba kalau kita berusaha untuk menanamkan mental atau mindset makmur ini ke dalam diri kita hanya dengan kata-kata sederhana: saya mampu membeli meskipun itu mahal, atau gini, saya pasti bisa membelinya ya. Saya akan berusaha untuk bisa membelinya, seperti itu. Meskipun di saat membelinya itu
belum memiliki uang sepenuhnya, tetapi dengan kata-kata yang positif barusan akan lebih memberdayakan diri kita, seperti itu. Kemudian cara lain untuk menanamkan mental kaya ke dalam diri kita adalah sebagaimana yang saya tulis di buku ini, ya. Ada 10, tetapi yang saya bagikan hari ini 2 saja, ya. Nah, cara berikutnya adalah apabila kita melihat orang kaya atau orang yang lebih makmur daripada kita, mereka memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, ya, dan berbagai macam fasilitas rumah tangga yang lebih bagus lah, ya. Maka kita nggak boleh iri, nggak usah iri dengan mereka, tapi katakan saja dalam diri sendiri, ya, pakai self talk yang positif. Saya bersyukur melihat mereka, saya senang melihat kekayaan mereka, karena saya nanti juga akan segera menyusulnya, ya. Saya senang melihat mereka kaya, saya senang melihat mereka makmur, karena nanti saya pasti menyusulnya, gitu. Karena nanti saya segera menyusulnya. Nah, kata-katanya seperti itulah, ya, silahkan dikembangkan sendiri. Nah, umumnya kita itu kalau melihat orang kaya, ya, ini umumnya teman-teman yang masih ekonomi tingkat menengah ke bawah, ya. Kalau melihat orang kaya itu bukannya seneng, tapi malah nyinyir, malah nyindir, malah enggak seneng, gitu. Alasannya apa? Ya, berbagai macam alasan. Salah satunya adalah dikatain orang kaya itu sombong, orang kaya itu hisabnya lama di akhirat dan lain sebagainya. Padahal itu hanya iri saja yang dibalut dengan agama, yang dikemas dengan agama, sehingga alasannya itu seolah-olah benar, padahal itu hanya rasa iri saja, gitu. Makanya kalau kita melihat orang yang lebih makmur atau lebih kaya daripada diri kita, maka tanamkan sugesti dalam diri, saya senang melihat mereka makmur atau lebih kaya, maka nanti saya pasti segera menyusulnya. Atau gini, kalau melihat mobil mewah, ya, katakan dalam hati, saya pasti segera memiliki mobil yang sama dengan itu atau lebih bagus lagi. Yakin deh, karena Allah, gitu. Nah, dengan cara semacam ini, ya, meskipun kesannya itu sederhana banget, tapi respon bawah sadar kita itu berbeda, ya. Dalam batin kita merasa lebih mampu, lebih kaya, lebih mapan, seperti itu. Meskipun kenyataannya kita belum sampai ke sana. Nah, itu aja teman-teman, ya. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih banyak belajar lagi bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar dengan cara yang mudah dan menyenangkan, maka bisa untuk memiliki buku ini, ya. Linknya ada di deskripsi, gitu. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.